Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bertemu dengan saya Said Ahmad yang menjadi host di acara podcast Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung pada kali ini juga ya. Wow, senang sekali. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita yang luar biasa keren, yang nantinya akan memberikan inspirasi serta motivasi dan yang pastinya memberikan edukasi kepada kita semua tentang apa yang menjadi keunggulan-keunggulan yang ada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah hadir di hadapan saya salah satu perempuan yang luar biasa yang ada di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Siapa lagi kalau bukan Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Mem Iful Rahmawati Mega, Magister Pendidikan. Ya. Wow. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru ya. Ya karena Iya, memang atmosfernya, ya. atmosfernya Benar. kita itu, Benar positif sekali. banget ya Bu ya. Iya, memang harus kompak kan. Betul. Nah teman-teman semua sudah hadir, Mem Iful ya. Panggilannya apa nih? Mem, Miss? Mem aja sih biasanya. Mem aja ya. Nah, Mem Iful atau Iful? Kalau Iful itu jadi Iful I Mean Love nantinya ya. Film ya, Bu? dong. Jadi Mem Iful aja. Iya, Mem Iful aja boleh. Mem Iful. Nah, teman-teman semua, Mem Iful ini adalah Kaprodi di Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ya Bu ya. Iya. Sudah berapa lama Bu bergabung di Unmu Bubble? Dari prodi berdiri. Jadi sih memang prodi bahasa Inggris ini memang baru. Berdirinya itu 2017. Saya bergabung di kampus Muhammadiyah ini itu dari 2016. Oke. Kemudian dulu kan awalnya sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan kan STKIP. Kemudian prodinya tetap prodi pendidikan bahasa Inggris. Nah, sekarang sudah beralih bentuk dari STKIP itu tadi ke universitas gitu. Jadi sekarang mulai ke universitasnya itu tahun 2020 gitu. Jadi program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung itu dari 2020 karena sebelumnya 2017 itu sekolah tinggi gitu. Oke, berarti berdirinya prodi PBI ini 2017. di 2017. Iya, 2017. 2017, 18, 19. Berarti udah mau ada lulusan dong, Bu? Iya. Kami Sudah? targetnya itu tahun ini kita ada lulusan gitu. Sekarang mereka sedang skripsi. Sedang skripsi. Iya, alhamdulillah ya akhirnya. Iya. Benar banget. Itu merupakan sesuatu hal yang kami tunggu-tunggu memang gitu loh. Karena ya itu sejarah gitu loh di prodi kami. Jadi ya kita nunggu itu gitu sebenarnya. Jadi lulusan pertama ini benar-benar sejarah banget ya Bu ya. Iya benar. Aduh, itu gimana Bu perasaannya Bu menanti momen-momen? Tentunya excited sekali karena perjuangan kami para dosen-dosen di pendidikan bahasa Inggris ini memang semuanya itu kompak untuk mengejar memberikan yang terbaik tentunya. Apalagi sekarang di Bangka Belitung sendiri itu memang banyak juga peluang di pendidikan bahasa Inggris gitu. Untuk jadi guru pendidikan bahasa Inggris itu memang masih banyak dibutuhkan di semua jenjang gitu. Oke. Nah, berbicara mengenai kesempatan Bu, kesempatan mahasiswa atau penlulusan kita PBI ya yang nanti akan berkarya setelah mereka lulus. Nah, sebelum itu saya pengen tanya nih Bu. Apa sih yang menjadi keunggulan dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan kampus-kampus lain yang pastinya ya bisa kampus di Bangka ataupun kampus di luar Bangka? Apa keunggulan yang dimiliki oleh pendidikan bahasa Inggris di Unmu Bubble? Jadi yang pertama memang kita itu mengangkat visi yang mana kita pengen menjadikan program studi pendidikan bahasa Inggris itu yang unggul, inovatif dan islami dan tentunya kita bisa bersaing secara internasional di tahun 2034 nantinya gitu. Di awal mulanya memang kita pengen memberikan kontribusi ke Bangka Belitung dan ke nasional secara umumnya itu memang kita memberikan kecimpung di bidang pendidikan bahasa Inggris. Nah, yang membedakan adalah yang pertama itu kita di sini kampusnya itu kan berbasis agama gitu ya, jadi berbasis Islam. Jadi kita berharapnya nanti lulusan kita itu bisa seimbang nih balance antara iptek dan juga imtaknya gitu. Jadi dia bisa
menginternasionalkan dan berbasis agama gitu. Gitu. Jadi harapannya itu. Kemudian yang kedua adalah kita mempunyai basis edutechpreneur sebutannya. Jadi education, teknologi dan juga entrepreneur gitu. Jadi bisa menyeimbangkan antara pendidikan, kemudian teknologi. Teknologi ini yang berbasis pendidikan juga ya tentunya. Digital seperti itu. Kemudian juga entrepreneur, mempunyai jiwa wirausaha gitu. Jadi profil lulusan PBI kita itu bukan berarti harus jadi guru, Bu ya? Enggak, banyak tentunya, luas. Seperti apa luas itu, sekali. Bu? Jadi yang pertama, utamanya itu memang menjadi seorang pendidik. Di bidang bahasa Inggris, di bidang bahasa Inggris. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi peneliti di bidang bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ini adalah wirausaha di bidang bahasa Inggris. Nah, wirausaha di bidang bahasa Inggris ini yang bisa kita bisa kita gali lebih dalam gitu. Yang pertama, dia mempunyai jasa penerjemah, translator gitu. Kemudian yang kedua adalah penerjemah ucapan ya, atau interpreter gitu. Interpreter. Jadi interpreter ini, interpreter itu dia itu mentranslate tapi untuk speakingnya gitu. Jadi misalkan kayak translator tapi yang mengartikan dalam ucapan gitu. Oh, itu namanya interpreter ya, Bu ya? Interpreter namanya. Ilmu baru lagi, Bu. Oke. Malu saya. Iya. Jadi kalau translator itu memang dibagi, ada yang dia penerjemah dalam bahasa tulis, ada yang dia penerjemah dalam bahasa lisan gitu. Yang bahasa lisan ini disebutnya interpreter gitu. Interpreter. Kemudian yang kedua, yang keberapa tadi ya? Yang kesekian. Ya, yang kesekian. Yang kesekian itu dia yang wirausaha ini bisa membuka lembaga bimbingan bahasa Inggris gitu. Kan sekarang banyak ya. Iya, banyak banget. Apalagi sekarang banyak sekali school from home ya. School from home itu biasanya orang tua itu meminta tolong ada guru gitu untuk ngajarin anaknya gitu kan. Nah, itu di bahasa Inggris ini memang kita ada khusus bisa membuka bimbingan belajar yang fokusnya di bahasa gitu. Itu salah satu penggalian yang di wirausaha ya. Kemudian bisa juga membuka atau menerima jasa tour guide gitu. Tour guide juga. Tour guide itu kan sebenarnya kombinasi antara dia pandai berbahasa Inggris dan juga menguasai area turisme ya, turis, area wisata gitu. Jadi bisa juga membuka itu gitu. Jadi sebenarnya sih luas. Kemudian selain itu yang mempunyai bidang di wisata, contohnya bisa di hotel gitu. Sebenarnya bahasa Inggris dipakai juga sih sebenarnya. Di bank itu kan butuh juga orang bisa bahasa Inggris. Iya, jadi tadi menarik itu, Bu, yang tur untuk yang ini ya, pariwisata ya. Iya. Berarti itu dipelajari juga di program studi pendidikan bahasa Inggris? Ada. Kita masuknya ke ini, malah bukan hanya wisatanya aja, tapi sosialnya gitu. Jadi kita ada bahasanya itu sosiolinguistik ya. Sosiolinguistik itu kita mempelajari sosial. Kemudian juga kita ada mata kuliah cross culture understanding, itu kita mempelajari budaya-budaya gitu. Jadi ada pembandingan antara budaya di Eropa seperti apa, budaya di Indonesia seperti apa, misalkan seperti itu. Itu sih gambaran umumnya aja. Takjub saya, Bu. Iya, keren memang ya, Bu, seru, memang seru. Seru banget tuh. Jadi bisa mempelajari tidak hanya dari segi bahasa, tapi budayanya juga dari negara-negara lain, kemudian dari daerah-daerah lain. Jadi memang prospek kerja lulusan dari PBI, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Unmu Bubble ini luas banget ya, Bu ya? Luas. Jadi memang deep sekali ya, luas, dalam gitu. Karena bahasa Inggris ini kita masuknya ke skill gitu, dan skill itu memang harus kita asah terus. Betul. Dan semuanya itu butuh gitu. Kenapa saya tadi bilang bahwa di bahasa Inggris ini luas? Contohnya ini salah satunya itu kan guru nih, pendidikan bahasa Inggris itu dia bisa di semua jenjang. Yang pertama adalah dulu pas ada UN itu kan semua jenjang butuh bahasa Inggris tuh, SMP, SMA itu kan bahasa Inggris jadi syarat kan, nilai nasional kan. Terus sekarang kan UN-nya sudah di off nih, tapi dia diganti assessment.
di situ tetap diinikan juga, dihitung juga Bahasa bahasa Inggris Inggris, ya. gitu. Itulah kenapa di semua jenjang ini bahasa Inggris bisa ngajar. Dia mau ke TK bisa, dia mau ke KB playgroup bisa, SMP, SMA, bahkan memberikan mentoring, pelatihan di tingkat yang lebih tinggi pun juga bisa gitu. Oke. Nah, kita sedikit meloncat ini Bu. Iya, Kita iya. bicara mengenai sebuah paradigma ataupun sebuah teori lah ya, bahwa bahasa itu sebenarnya bahasa apapun, apalagi bahasa asing, bisa lebih mudah dipahami oleh orang untuk belajarnya ketika misalkan lingkungan mempengaruhi untuk menggunakan bahasa itu dalam aktivitas sehari-hari. Iya, Nah, benar. pandangan Ibu mengenai statement ataupun teori seperti itu gimana tuh Bu? Setuju nggak? Ya karena sudah ada teori itu ya ada, setuju, memang benar. Itu bahasa itu memang mempengaruhinya, lingkungan itu memang mempengaruhi. Makanya sebenarnya tantangannya itu adalah merubah mindset juga. Ketika ada mahasiswa yang belajar bahasa Inggris, memang kita menciptakan circumstance-nya memang bahasa Inggris. Jadi misalkan dia harus izin ke dosennya menggunakan bahasa Inggris, kemudian masuk ke ruangan bahasa Inggris itu dia menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Itu yang sebenarnya mendukung kita sih menciptakan suasana itu. Dan kita memberikan peluang lagi untuk siswa. Kemarin ini mungkin nanti ada peraturan baru lagi ya, karena kan sekarang kita COVID nih, kita belum bisa dengan fleksibel ke luar negeri gitu. Kemarin memang rencananya memang sebelum COVID itu kita memang memfasilitasi mahasiswa untuk bisa prakteknya ke luar negeri gitu, KKN-nya gitu. Itu salah satu program dari Prodi dan juga mungkin dari fakultas dan universitas juga memang ada itu gitu. Itu salah satu yang untuk mendukung. Kemudian selain itu memang banyak mahasiswa ini kami ikutkan untuk kegiatan-kegiatan internasional gitu. Banyak sekali dibuka untuk volunteer kegiatan internasional juga sebenarnya. Nah itu tergantung nanti mahasiswa aktif atau enggaknya mencari informasi itu sih sebenarnya. Oke, jadi KKN juga sudah ada program untuk KKN di luar negeri. Sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Oh iya betul-betul. Sebelum COVID itu memang COVID. udah ada ya Bu ya program Ada. KKN di luar negeri Ada. gitu. Minimal ASEAN lah. ASEAN Ya, minimal ya. ASEAN. Malaysia, Singapura, Thailand, Oke. Filipina gitu. Oke. Rencananya sih itu. Oh iya. Semoga Ya, nanti mudah-mudahan peraturan ya. COVID-nya segera inilah ya. Amin ya Bu ya. Soalnya kalau nggak salah udah banyak banget kepengen mahasiswa kita itu KKN-nya di luar sana ya Bu ya. Benar. Oke. Nah, Bu Iful terkait mengenai internnya PBI. Nah, kan ada yang bilang tuh masuk PBI itu PBI Unmu Babel itu mahal katanya. Karena jurusannya jurusan yang salah satu jurusan yang bergengsi ibaratnya gitu. Itu benar nggak Bu, mahal ya masuk ke PBI sini gitu Bu? Enggak, sekarang gini. Dikategorikan mahal itu seperti apa? Oke. Mahasiswa butuh motor? Iya, butuh. Berapa harganya? Mahal juga. Iya, betul. Ya betul. kan, kalau di logika itu seperti itu. Kita tidak bisa mengukur kemahalan untuk tingkat pendidikan. Saya rasa seperti itu. Betul. Karena yaitu bekal kita untuk seumur hidup gitu kan. Kalau misalkan beli motor oke, kemudian ada di rumah fasilitas lengkap gitu ya mahasiswa. Kalau di sini ya why not gitu loh, hanya untuk berinvestasi masa depan bahasanya gitu. Tapi kalau diukur mungkin diukur lain secara perhitungan lagi, kuliah di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini kita tidak perlu ada lagi tiket. Pesawat tidak perlu, kemudian transport, kos mungkin ya kalau misalkan pada mau keluar Bangka Belitung kan pasti butuh transport yang lebih wah lagi gitu. Jadi kalau dilihat dari kemahalan ya kayaknya subjektif deh itu. Ya memang ya kualitas ya Bu iya, ya. memang benar. Dan kita ya. tentunya di kampus ini kan bisa bisa ada fasilitas banyak sekali, ada beasiswa tentunya ya. Nah, itu nanti bisa dikunjungi aja di website di kampus ini gitu, banyak sekali yang dipromosikan, ada beasiswa, ada apalagi ya, potongan gitu kan, banyak sekali juga tentunya. Nah, kalau berbicara mengenai dosen-dosen Bu, dosen-dosen yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris Unmu Babel, itu dosen-dosennya lulusan mana, kemudian umurnya kalau saya dengar-dengar sih
katanya umurnya udah agak senior gitu ya, bener nggak Bu infonya? Soalnya banyak yang bilang kayak gitu. Wah dosen PBI ini apa namanya ya susah diajak ngobrol gitu apa Masa gimana sih, gitu. biasanya tuh kalau orang bahasa itu malah lebih ini Lebih ya, enak lebih ya, Bu, ya? iya Oh, sebenarnya sih kalau menurut betul. pengalaman aku ya, pengalamanku. Cuma kalau kita ini sebenarnya kalau senior nggak ada senior, di kita semuanya itu semuanya berpartner, Iya. semuanya kompak tentunya, semuanya ya bisa bekerja sama. Kita rata-rata memang lulusannya dari Magister Pendidikan Bahasa Inggris, karena memang kita keilmuannya memang banyak di pendidikan bahasa Inggris gitu. Iya. Nah sebenarnya bahasa Inggris ini ilmu yang kita fokusnya di pendidikan. Mungkin ada perbedaan juga sedikit ya di apa namanya ilmu bahasa Inggris yang murni. Kalau di murni itu tidak banyak mengupas tentang fokus pendidikannya gitu. Kalau di kita memang ada pendidikannya, contohnya ada micro teaching, kita ada praktek mengajarnya gitu. Oke, jadi memang ya memang dosen bahasa kan lebih kalau dari sosialisasi lebih enak ya Bu yang ngobrolnya. Biasanya gitu. Biasanya. Kalau Iya, di sini iya. gimana tuh Bu? Enak juga kan ya? Oke-oke aja sih, kita ngobrol aja. sama semuanya bisa sih sebenarnya. Oke. Dan mahasiswa sering banget datang ke ruangan Nah, curhat, misalkan kan kita ada pembimbingan akademik nih. Jadi misalkan kita membuka lebar pintu ruangan prodi untuk mahasiswa berkonsultasi sebenarnya. enak ya Bu ya. Jadi kayaknya nggak ada deh senioritas, adanya seniorita. Oke, keren banget nih pastinya program studi PBI ya Bu ya yang ada di Unmu Babal ini Iya. salah satu program studi yang pastinya keren banget karena ya dosen-dosennya juga keren, pasti Amin, amin. muda juga ya Bu ya. Muda pada Muda ya? zamannya. Muda. Enggak Bu, tapi Muda lah ya, kita harus Muda lah ya. berjiwa muda iya gitu. muda. Ya pastinya ya enak buat diajak ngobrol gitu Bu ya. Oke, jelas itu. Jadi, Insya Allah sih iya. Jadi tiktokan antara mahasiswa dan dosen itu ya benar-benar enak ya Bu ya. Iya, ya aplikasiannya bagus. TikTok. Oh iya. Iya kan? Ya enggak iklan ya, enggak endorse ya. Enggak, cuma ini aja, Iya. istilahnya aja gitu ya. Oke. Nah, Bu, apa yang menjadi sebuah bukan kewajiban ya, menjadi sebuah pilihan utama bagi siswa-siswa yang baru lulus ini yang ketika misalkan mereka bingung nih udah punya basic bahasa Inggris tapi mau kuliah bahasa Inggris, kenapa mereka mesti harus join jadi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris Unmu Babal? Kenapa Bu? Karena kenapa mahasiswa harus join di pendidikan bahasa Inggris? Karena for brighter future. For brighter future. Oh, brighter. Ya, untuk masa depan yang lebih cerah. Amazing. Amazing. Ya, beberapa kata tapi itu sudah menggugah sanubari Iya, ya. iya. Bisa diulangi Bu? For brighter future. Ya itu ya. Jadi teman-teman ya. Jadi mendapat masa depan yang lebih bagus, lebih cerah, Iya, lebih bagus ya. Sekarang gini logikanya, Iya. kita mahasiswa sekarang nih, mereka kan sudah muncul di era digital kan. Ya. Nanti ketika mereka lulus, mereka kerja, itu akan dunia apa lagi yang akan mereka hadapi Iya, gitu betul. loh. Contohnya kita nih, kita kan anak generasi apa kita nih sebutannya ya? Milenium ya? Bukan ya? Apa ya? Apa? Anak 90-an ya? Z ya? Oh, bukan Z bukan itu sekarang deh kayaknya. Z itu yang generasi X. Ya itulah bahasanya ya. Ya, Nanti kita mungkin cari generasi apa ya. Ya dulu kan kita anak 80-an 90-an kan. Ya, Sekarang betul. kita kerja udah ketemu di dunia digital. Semuanya serba HP, semuanya serba teknologi, ya Iya, kan? betul. Kemudian mau nggak mau harus ada tes bahasa Inggris, ya kan? Iya. Nah, sekarang yang era digital nih, ketika kerja nanti mereka akan ketemu zaman apa lagi gitu loh. Iya, Kalau betul. kalau nggak mau memunculkan dan nggak mau berkembang ya, ya you will die. You will die. you will lose your way gitulah. Oh, kehilangan. Iya. Ya. Gitu. Nah, oke. Sebenarnya saya tadi mau ngomong dari awal ngomong pakai bahasa Inggris You gitu. sure? But penonton kita itu kan Sure, banyak. but apa? Iya, karena penonton kita, subscriber kita kan banyak Oh, iya jelas dari jenjang mana. Iya, Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia. Iya, ya. betul sekali. Ya, bukan ngeles ya Bu Enggak, ya, tapi ya. iya nggak apa-apa. Iya, ya Bu ya, gitu. Kan
kuasai bahasa Bahasa lestarikan budaya bahasa daerah. Daerah. Ya. Apalagi tuh? Ya itulah Yang ya. terakhir Kuasai bahasa asing. Iya. Nah, gitu. Susah nggak mau masuk jadi mahasiswa di PBI Unmu Bubble? Susah nggak? Enggak. Ya, prosedurnya kayak gimana tuh, Bu? Semua prosedur bisa. Enggak, yang pertama tes otomatis ya. Kita lihat recordnya. Track recordnya seperti apa. Kemudian dia punya prestasi atau enggak, itu mempunyai nilai unggul. Iya. Jadi dia mempunyai prestasi akademik dan non akademik, yuk langsung aja, nggak usah ragu-ragu. Karena itu nilai plus gitu, itu nilai plus. Kemudian tesnya ada tes tes umum ya, ada tes kemampuan dasar, Betul. ada tes bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggrisnya masih bahasa Inggris dasar lah. Dasar ya. Gitu. Jadi mudah banget ya, Bu ya. Mudah kok. Mudah ya. Ada beasiswa juga. Nah, Yang tanpa tes juga ada. Jalurnya tuh banyak sebenarnya. Banyak jalur ya, Bu ya. Banyak jalur. Tinggal ini aja, subscriber itu aktif aja masuk di website. Nah, jadi teman-teman bisa cek di website Iya, www.unmububble.ac.id. Ya, itu bisa dicek informasi-informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru ya, Iya, Bu ya. betul. Oke. Nah, terakhir Ibu, closing statement untuk subscriber kita, para adik-adik yang baru lulus SMA, yang masih bingung nih mau masuk ke kampus mana. Nah, itu seperti apa? Silakan Ibu closing statement ya. Oke, baik, tentunya ini untuk semua masyarakat yang ada di Bangka Belitung khususnya ataupun yang ada di nasional secara umumnya, adik-adik lulusan SMA, SMK sederajat yang tentunya berminat sekali pengen mengembangkan dirinya, menguasai skillnya di bidang pendidikan bahasa Inggris, langsung aja silahkan join, kemudian follow juga, kami ada IG @pbi_unmu_bubble, kemudian bisa juga kunjungi di Facebook Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, tentunya pendaftaran itu bisa dilakukan secara online. Kunjungi aja pmb.unmububble.ac.id. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Iful atas kesempatannya. Mas Said. Sukses selalu ya. Amin, thank you so Semoga much. PBI semakin mendunia. Iya, betul. Itu satu lagi ya slogan kami ya. Apa itu? Mahasiswa muda mendunia. Mahasiswa muda mendunia. Iya. Wow, 3M. itu luar biasa. Mahasiswa muda mendunia, Iya. yang menjadi sebuah tagline. Tidak hanya tagline, tapi itu sebuah cita-cita bagi Prodi PBI untuk bersama-sama mencerdaskan masyarakat yang ada di Bangka Belitung ya, Bu Iya, ya. iya. Oke. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Thank you. Bu Iful, Mem My Iful. pleasure, ya. Ya, thank you very much. Thank Thank you you. very much, and semoga kita bisa bertemu di lain Amin, kesempatan. amin, ya, Bu, ya. amin, amin. Oke, baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah, teman-teman semua, tadi sudah kita dengarkan bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita bersama salah satu narasumber kita yang luar biasa, Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Mem Iful Rahmawati Mega, Magister Pendidikan ya. Itu saja untuk kesempatan podcast kali ini, dan kita akan ketemu kembali di kesempatan yang lainnya, di episode yang lainnya dengan narasumber yang keren-keren, yang terbaik, dan pastinya memberikan inspirasi, edukasi serta kebermanfaatan bagi kita semua ya. Kita sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Salam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, kampus berkemajuan dan mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.